Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang materi pendugaan parameter. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 statistika yang akan dinilai oleh dosen Ibu Siti Apritskiyandari. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih pendugaan parameter itu? Jadi, pendugaan parameter adalah proses dalam statistika di mana kita menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan atau tebakan tentang parameter populasi. Parameter adalah nilai yang menggambarkan karakteristik tertentu dari populasi seperti rata-rata, median, modus, atau standar deviasi. Ada dua metode utama untuk pendugaan parameter, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Dalam pendugaan titik, kita mencoba untuk memberikan perkiraan tunggal atau titik untuk parameter. Misalnya, kita mungkin menggunakan rata-rata sampel sebagai perkiraan titik untuk rata-rata populasi. Lanjut, dalam pendugaan interval, kita memberikan rentang nilai yang mungkin bagi parameter. Bukan hanya satu nilai, tetapi interval ini biasanya diberikan sebagai interval kepercayaan yang memberikan tingkat kepercayaan bahwa parameter sebenarnya berada dalam interval tersebut. Pendugaan parameter adalah bagian penting dari inferensi statistik yang memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Hari ini kita akan fokuskan ke pendugaan selang. Yang pertama, pendugaan parameter rata-rata. Teori pendugaan parameter rata-rata adalah cara untuk kita memperkirakan data dari rata-rata populasi yang berdasarkan sampel data yang ada. Pendugaan parameter rata-rata dapat dihitung dengan interval kepercayaan sehingga kita dapat menentukan seberapa yakin kita terhadap estimasi rata-rata populasi. Berikut rumus pendugaan parameter rata-rata. X bar min Z alpha per 2 dikali sigma X bar kurang dari nu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma X bar. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-rata simpangan baku gaji mereka adalah 20 juta dan 4 juta. Kita disuruh membuat selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para karyawan di perusahaan tersebut. Diketahui X sama dengan gaji pegawai di suatu perusahaan. N sama dengan 100. N ini merupakan jumlah data pada sampel. Sigma sama dengan 20 juta. Sigma seperti ini merupakan simpangan baku pada populasi. Sigma sama dengan 4 juta. Sigma ini merupakan simpangan baku pada data sampel. Ditanya, selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Jawab, sigma X bar min Z alpha per 2 dikali sigma X bar kurang dari nu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma X bar sama dengan 95%. Alpha ini merupakan taraf nyata. Taraf nyata ialah batas kesalahan atau nilai maksimum. Sama dengan 1 kurang 95%, dapatnya 5%.
alfa per 2 dari sini ya. Alfa per 2 sama dengan 5%, dibagi 2 dapatnya 2,5%. 2,5% sama dengan 0,025. Oh iya, ZA per 2 ini kita cari nilainya di tabel Z ya. Terus kita akan menghitung X bar, Z alpha per 2 dan sigma X bar. X bar sama dengan sigma untuk populasi yaitu 20 juta. Sigma untuk sampel, X bar sama dengan sigma per akar N. Kita tuliskan sigmanya sampel itu yaitu 4 juta dan jumlah datanya itu 100. Dapatlah 400.000. Lalu Z alpha per 2 dikali sigma X bar sama dengan 1,96 dikali 400.000, dapatlah 784.000. Ini itu kita dapat dari tabel Z ya. Teman-teman boleh lihat di Google, nanti teman-teman juga boleh lihat di YouTube cara menghitungnya ya. Lanjut, belum selesai sampai di sini, kita lanjut lagi. Jadi X bar min Z alpha per 2 ini dikali sigma X bar kurang dari nu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali X bar dikali sigma X bar sama dengan 95%. P 20 juta dikurang 784.000 kurang dari nu kurang dari 20 juta ditambah 78.000 sama dengan 95%. P 19 juta 216.000 kurang dari nu kurang dari 20 juta 784.000 sama dengan 95%. Oke, jadi kita percaya bahwa 95% bahwa gaji karyawan perusahaan tersebut berada pada selang 19.216.000 sampai dengan 20.784.000. Ini gambar kurvanya ya, teman-teman boleh lihat. Lanjut kita ke pendugaan parameter proporsi. Teori pendugaan parameter proporsi ini adalah konsep statistik yang digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan proporsi atau persentase dari suatu populasi. Rumus pendugaan parameter proporsi. P bar min Z alpha per 2, ini salah tulis ya guys, dikali sigma P bar kurang dari P bar ditambah Z alpha per 2. Contoh soalnya, suatu sampel acak ukuran N sama dengan 400 orang di suatu kota. Ditemukan bahwa 148 orang diantaranya menyukai menonton TV untuk acara dunia dalam berita. Hitunglah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota ini yang menyukai menonton TV untuk acara dunia dalam berita. Diketahui suatu sampel dengan ukuran statistik X-nya sama dengan 148. Nih. N-nya sama dengan 400. Kita tuliskan lagi. P bar sama dengan 148 dibagi 400 dapatlah 0,37. Ditanyanya interval kepercayaan 95%. Oke, kita jawab. P bar minus Z alpha per 2 dikali
sigma P kurang dari P kurang dari P bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma P bar sama dengan 95%. Alpha sama dengan 1 dikurang 95%, dapatlah 5%. Alpha dibagi 2 sama dengan 5% dibagi 2, karena tadi kita dapat alfanya ini 5%. Kita bagi 2 karena ini ya, dari rumus ini ya. Dapatlah 2,5%. 25% itu 0,025. Terus kita hitung P bar, Z alpha per 2 dan sigma P bar. Oke, yang pertama kita hitung dulu P barnya. Sudah kita ketahui tadi dapatnya 0,37. Sigma P bar sama dengan akar P bar dalam kurung 1 minus P bar per N sama dengan 0,37 ini. Nah, ini ya tadi ya. Kita masukkan 0,37. Satunya dimasukkan 1, P-nya dimasukkan nilainya juga 0,37, N-nya sudah diketahui tadi 400, kita masukkan. Dapatlah 0,0058275, kita akarkan hasilnya 0,024. Berikutnya Z alpha per 2 dikali sigma P bar sama dengan 196 dikali 0,24, dapatlah 0,047. Belum selesai sampai di situ teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi P bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma P bar kurang dari P kurang dari P bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma P sama dengan 95%. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita temukan tadi. P barnya itu nilainya 0,37 dikurang sigma A per 2 itu dikurang Z alpha per 2 itu nilainya 0,047 kurang dari P kurang dari P bar ini nilainya 0,37 ditambah Z alpha per 2 nilainya 0,047. Ini masih kita tulis ya. Nah, kita kurangkan 0,37 ini dikurang 0,047 dapatlah 0,32 kurang dari P. Nilai P barnya ini kita tambahkan dengan Z alpha per 2 tadi ya teman-teman, dapatlah 0,417 sama dengan 95. Jadi kita percaya bahwa penduduk di kota yang suka nonton TV acara dunia dalam berita antara 32,3% hingga 41,7%. Lanjut lagi, pendugaan parameter varians. Pendugaan parameter varians adalah pendugaan nilai varians dalam suatu populasi di mana S kuadrat adalah ragam. Contoh acak berukuran N yang ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam sigma kuadrat dan dihitung nilai S kuadrat, maka kita akan mendapat sebuah nilai penduga bagi populasi tersebut. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Diperoleh pengaruh penyiraman air bekas cuci beras terhadap pertumbuhan tinggi bawang sebagai berikut. Ini merupakan data-datanya. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi varians pertumbuhan tinggi bawang tersebut. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 11, alpha sama dengan 100%, taraf kepercayaannya 90%. Ini rumus tentang varians ya. Rumus tentang pendugaan parameter varians. Langsung saja, N kurang dari 1 S kuadrat per X kuadrat kurang dari sigma kuadrat kurang dari N minus 1 S kuadrat per X kuadrat. Alpha per 2 N kurang 1, yang di sini 1 kurang alpha per 2 N kurang 1. X kuadrat dalam kurung alpha per 2 N kurang 1 sama dengan X kuadrat 10 dibagi 2 ini ya,
Nah, ini kan tadi sudah kita ketahui, kita masukkan saja nilai-nilainya. Seperti ini, 10% dibagi 2 dan 11 dibagi 1, karena N-nya tadi sudah kita ketahui 11 ya jumlahnya. Sama dengan X kuadrat, 10 dibagi 2 itu dapatnya 0,05. Ini kita masukkan ke sini. X kuadrat dapatnya 0,25. Ini dapatnya 10 karena 11 dikurang 1 ya. Terus hasil dari ini dapatlah 18,3070. X kuadrat 1 kurang 0,05, 11 kurang 1 sama dengan 0,95. Ini sama dengan 10. Ini dapatnya 3,9403. Ini ragam sampelnya. S lambangnya sama dengan 4,27. Nah, ragam sampelnya dapat dari mana teman-teman? Kita dapat dari Excel, dihitung di sini ya. Teman-teman bisa hitung di Excel. Untuk rumusnya lebih lanjut teman-teman boleh nonton YouTube lagi ya. Lanjut, belum selesai. N dikurang 1, S kuadrat per X kuadrat kurang dari sigma kuadrat kurang dari N kurang 1 S kuadrat per X kuadrat. Alfa per 2 N per 1. Ini yang tadi rumusnya. Kita masukkanlah N kurang 1 yang tadi 11 kurang 1 itu 10. S kuadrat nilainya 4,27 per X tadi nilainya 18,307 kurang dari sigma kuadrat kurang dari 10. Kita masukkan nilai ini lagi. Oke. Dan hasil dari ini dapatlah ini 42,7 per 18,307. Nih, dikalikan ya. Nah, setelah kita bagi dapatlah 2,34. Ini bagi ini bagi ini. Dapat kita simpulkan interpretasi selang kepercayaan 90% bagi varians pertumbuhan tinggi bawang tersebut berkisar antara 2,34 meter hingga 10,83 meter. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Apabila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.